Kalau sudah kita bahas di kuliah minggu lalu, gangguan depresi ini adalah gangguan suasana perasaan di mana gangguan yang dijumpai moodnya yang menurun. Nah, kalau dari etiologinya sama, bisa disebabkan karena adanya faktor biologis, yaitu karena ada gangguan neurotransmitter yang paling sering mengalami gangguan adalah serotonin ya pada gangguan depresi ini. Kalau faktor genetik, kalau ada riwayat kakek, nenek, atau orang tuanya menderita gangguan depresi, kemungkinan untuk ke anak atau cucunya juga bisa menderita gangguan depresi. Atau faktor psikososial, yaitu tekanan hidup, stres psikologis, ini bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan depresi. Nah, kalau dari kriterianya, biasanya kita menggunakan PPDGJ, di mana adanya nanti dua gejala utama dan gejala tambahan yang dialami oleh seseorang dengan durasi minimal 2 minggu. Hampir setiap hari dialami dan bertambah lama tambah berat. Gejala utamanya apa aja? Yang pertama adanya mood yang depresif. Artinya dia seorang yang mudah sedih, sampai menangis kadang, dan ini hampir selama 2 minggu terus-terusan dialaminya. Yang kedua adanya kehilangan minat dan kegembiraan. Jadi yang tadinya mungkin dia menyenangi traveling atau suka kumpul-kumpul dengan teman-temannya, ini lebih banyak menyendiri di rumah. Nah, jadi memang benar-benar dia segala sesuatu yang dulu disenanginya dia sudah nggak ada minat lagi. Yang ketiga, berkurangnya energi yang diikuti dengan mudah lelah dan berkurangnya aktivitas. Misalnya dia bekerja, dia udah nggak mau lagi pergi kerja, atau enggak mahasiswa dia sudah sangat sulit sekali untuk ke kampus atau ikut kegiatan lainnya. Nah, tadi gejala utama ini ditambah dengan gejala tambahan. Fungsinya untuk apa? Nanti untuk membantu kita mendiagnosa kira-kira apakah dia termasuk ke dalam gejala depresi yang ringan, sedang, atau berat. Karena nanti untuk terapinya. Karena biasanya kalau gejala depresi ringan itu masih kita bisa berikan hanya psikoterapi, belum dengan farmakoterapi atau obat-obatan. Tapi kalau sudah gejalanya sedang sampai berat, bahkan kalau beratnya kan sudah ada keinginan untuk melukai diri atau bunuh diri, itu mau nggak mau harus cepat diobati. Nah, biasanya gejala tambahannya itu ada konsentrasi dan perhatian yang berkurang, harga diri dan kepercayaannya yang berkurang, gagasan tentang perasaan bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimistis, gagasan dan perbuatan yang membahayakan diri atau melakukan bunuh diri. Ini yang paling sering terjadi pada orang yang mengalami depresi. Tidurnya terganggu. Jadi dia bedanya sama yang kalau manik, dia memang nggak butuh tidur. Kalau pada orang depresi memang karena dia gelisah, merasa putus asa, akhirnya dia jadi nggak bisa tidur dengan nyenyak biasanya. Nah, nafsu makan berkurang. Tapi juga ada pada depresi yang atipikal, malah dia banyak makan, bawaannya makan aja. Akhirnya bisa terjadi peningkatan berat badan. Walaupun seringnya depresi pada umumnya itu yang dijumpai adalah penurunan berat badan karena nafsu makan yang berkurang. Nah, ini jadi nanti dikelompokkan menjadi ringan, sedang, dan berat. Kalau berat dibagi lagi, ada yang diikuti dengan gejala psikotik, ada dengan tanpa gejala psikotik. Gejala psikotik itu seperti adanya waham, halusinasi. Nah, kalau sudah berat, bisa diikuti dengan ini. Nah, ini ya. Jadi yang dikatakan depresi ringan adalah sekurang-kurangnya 2 gejala utama tadi, ditambah dengan 2 gejala tambahan. Untuk episodenya sama, berlangsung lebih kurang selama 2 minggu. Yang kedua, episode depresi sedang, ini yaitu sekurang-kurangnya 2 gejala utama, ditambah dengan 3 gejala tambahan, sebaiknya 4, sama ya, sekurang-kurangnya 2 minggu. Sedangkan yang gejala berat tanpa gejala psikotik, 3 gejala utama, ditambah dengan 4 gejala tambahan. Atau misalnya dia hanya beberapa gejala, misalnya kayak bunuh diri, tapi dia intensitasnya udah berat, misalnya udah sampai udah melukai diri atau ada niat untuk melakukan bunuh diri, ini sudah masuk ke dalam episode depresi berat tanpa gejala psikotik. Kalau dengan gejala psikotik sama, yang bedanya adalah dia disertai dengan waham, halusinasi atau stupor depresif. Jadi kalau waham ini dia keyakinan yang salah, misalnya dia merasa kalau orang depresi itu wahamnya biasa waham merasa bersalah, waham nihilistik, di mana dia merasa dunia ini akan hancur, atau enggak dia merasa dia itu orang yang paling berdosa, sama dengan halusinasinya. Umumnya dia
halusinasi auditorik, mendengar bahwasannya segala sesuatu ini salah dia, atau halusinasi penciuman, dia seperti mencium bau busuk, bau sampah. Nah, ini seringnya terjadi pada orang-orang yang mengalami depresi dengan gejala psikotik. Nah, tata laksananya bagaimana? Kalau misalnya tadi masih ringan, biasanya dia hanya dengan terapi psikososial. Tapi kalau misalnya sudah sedang atau berat, berat itu seperti ada keinginan untuk melukai diri atau mau melakukan bunuh diri, itu sudah ada indikasi untuk hospitalisasi. Nah, baru kita bantu dengan pemberian antidepresan dengan terapi psikososialnya. Nah, ini kalau ditanya berapa lama sih sebenarnya pengobatan antidepresan ini? Memang lumayan lama ya. Kadang kita berbeda dengan penyakit yang lainnya. Kalau udah minum obat sembuh, kita nggak minum lagi. Tapi kalau pada depresi, memang dia dibagi atas 2 fase. Ada fase akut dan continuation, yaitu sekitar 8-12 minggu, di mana tujuannya adalah untuk mencapai remisi. Remisi ini adalah 50% pengurangan gejalanya. Lalu memonitor side effect dari penggunaan antidepresannya. Nah, harapannya kita mengembalikan ke fungsi utamanya. Contohnya dia sebagai mahasiswa, kita mengembalikan dia fungsinya sebagai mahasiswa untuk kembali lagi ke kampus, belajar, atau enggak seperti berumah tangga. Berumah tangga juga kalau mengalami depresi dia nggak bisa ngapa-ngapain, hanya melamun, diam gitu ya. Akhirnya ketika kita obatin, harapan kita adalah dia bisa kembali menjadi ibu rumah tangga. Nah, baru dilanjutkan dengan fase maintenance, yaitu lebih lama ya, bisa 6-24 bulan atau 2 tahun. Harapannya adalah untuk mencapai dia mencegah recurrent, mencegah kekambuhan dan mengembalikan kualitas hidupnya. Oke. Sebentar ya, Dek. Oke, kita lanjut ya, Dek. Tadi sampai di fase. Nah, ini jadi kalau ditanya obat antidepresan apa aja yang diberikan, ada golongan, biasanya first line-nya itu adalah pemberian SSRI dan SNRI. Jadi kalau SSRI itu selective serotonin reuptake inhibitor, bisa yang biasa kita gunakan citalopram, escitalopram, fluoxetine, ini dosisnya masing-masing ya, paroxetin dan sertralin. Sedangkan yang golongan SNRI yaitu serotonin noradrenaline reuptake inhibitor itu ada venlafaxine, duloxetine yang biasanya kita gunakan, atau antidepresan golongan lain ini bisa bupropion, mirtazapine, atau vortioxetine. Nah, itu biasa yang digunakan di kita. Oke. Nah, kalau ditanya sebenarnya apakah orang dengan gangguan depresi ini bisa sembuh nggak kira-kira? Jadi gambaran yang menggambarkan dia indikator positif yaitu tingkat keparahannya. Kalau misalnya tadi masih ringan, itu biasanya lebih baik ya, tidak ada gambaran psikotik, ataupun kalau misalnya memang di opname dia hanya beberapa hari, tidak ada komorbid, dan tidak lebih dari 1 kali dirawat inap, ini biasanya prognosisnya baik. Atau enggak dia memang dulunya mempunyai hubungan yang baik atau fungsi keluarga yang stabil, ini juga menggambarkan prognosisnya baik. Sedangkan prognosisnya buruk kalau memang dia sudah ada berkomorbid dengan gangguan distimik atau gangguan depresi berat sebelumnya. Ada penggunaan zat, penyalahgunaan zat, atau gejala ansietas, dan ini merupakan episode yang berulang, sudah kambuh kembali, serta jenis kelamin laki-laki ternyata menggambarkan prognosisnya lebih buruk dibandingkan perempuan. Nah, jadi selain daripada episode depresi, ini kita kenal dengan namanya distimik. Kalau yang kemarin waktu di bipolar kita kenal siklotimik ya, adanya gejala depresi dan hipomania tapi tidak sampai mania. Sedangkan distimik ini dia hanya depresi saja, makanya dia dikenal sebagai persistent depressive disorder. Nah, umumnya terjadi dalam waktu sama kayak siklotimik, lebih kurang 2 tahun.
Lalu untuk epidemiologinya 5-6%. Kalau untuk jenis kelamin tidak berbeda bermakna ya, laki-laki dan perempuan bisa menderita yang sama. Etiologinya sama, ada karena faktor peranan biologi ataupun psikososial. Nah, ini kalau di DSM-5 gejalanya sebenarnya lebih kurang sama kayak depresi tapi tidak terlalu berat, jadi adanya nafsu makan yang kurang atau bahkan berlebih, ada insomnia ataupun hipersomnia, kehilangan energi, konsentrasi dan sulit dalam mengambil keputusan dan merasa putus asa. Ini dialami gejalanya itu ringan-ringan aja tapi lebih kurang selama 2 tahun. Ini sudah termasuk ke dalam yang distimia. Nah, tidak dijumpai adanya fase episode manik ataupun hipomanik yang dia atau tegak untuk gangguan psikotimik. Nah, untuk pengobatannya biasanya yang untuk gangguan distimik ini kita lebih ke psikoterapi, jadi pemberian terapi kognitif, terapi perilaku. Kalau memang sudah rasanya berat sekali, baru bisa kita kombinasikan dengan farmakoterapi, walaupun dianggap paling efektif adalah mengkombinasikan keduanya. Oke, ini untuk gangguan depresi. Takut nanti nggak keburu diskusi kita di akhir aja ya, Dek. Saya lanjut dulu dengan topik yang lain. Kelihatan, Dek? Kelihatan, Dok. Cuma belum slideshow ya kayaknya ya. Agak lambat nih. Iya, Dok. Oke, nah ini kita lanjutkan postpartum disorder, yaitu gangguan yang sering dialami pada ibu pasca melahirkan. Nah, dibagi atas 3 gangguan besar, ada yang namanya postnatal blues, depresi pasca persalinan, dan psikosis masa nifas. Nah, postnatal blues mungkin ini udah sangat sering kali ya kita dengar yang kita kenal sebagai baby blues atau maternity blues. Ternyata itu memang normal dialami oleh ibu-ibu yang pasca melahirkan, karena prevalensinya sendiri 50%, artinya dari 100 kelahiran, 50% ibunya ini akan mengalami baby blues. Ini biasanya 10 hari pertama postnatal atau memuncak pada hari ketiga dan kelima. Nah, gejalanya pasti lebih kurang sama seperti depresi. Mudah menangis, depresi ringan, atau labilitas emosi, mudah marah, mudah tersinggung ya. Ada gejala ansietas ataupun iritabilitas. Kalau ditanya secara etiologi, sama. Kemungkinan adanya faktor biologis, faktor demografi, atau karena adanya menurunnya kadar progesteron yang sering terjadi pada ibu-ibu yang pasca melahirkan. Tetapi dia tidak berhubungan dengan peristiwa kehidupan. Artinya tidak ada faktor psikososial. Dianggap ibu-ibu yang ibaratnya namanya ini kan setelah melahirkan sebenarnya kan suatu hal yang sangat membahagiakan ya, tapi bisa saja ibu ini tetap mengalami baby blues. Beda nanti dengan depresi. Kalau depresi memang karena ada faktor psikososial berhubungan dengan peristiwa kehidupan. Kalau baby blues sendiri kadang kita melihat dukungan keluarganya bagus, suaminya juga bagus, tapi kenapa dia tetap mengalami depresi gitu ya, tetap mengalami baby blues? Ternyata memang dari etiologinya sendiri dia tidak ada hubungannya. Nah, yang baiknya prognosisnya ini bisa membaik secara spontan. Jadi kadang kita nggak perlu diobati, hanya perlu penentraman. Nah, karena mungkin perubahan kondisi, ibaratnya dia menjadi seorang ibu, bisa nggak ya menjadi ibu yang baik, atau merawat anaknya dengan baik, membimbing anaknya. Nah, akhirnya timbullah ini gejala baby blues yang sering dialami. Jadi kita perlunya penentraman, kita beri dukungan, beri suportif, bahwasanya kamu akan bisa gitu. Jadi kalau memang dia hanya karena butuh ditenteramkan, biasanya gejalanya nggak akan menetap, akan hilang dengan sendirinya. Kalau tetap menetap, itulah nanti dia jatuhnya menjadi depresi. Nah, dia
kalau prognosisnya buruk, dia menetap, tidak berkurang, menjadi depresi pasca persalinan. Nah, kalau tadi dia 10 hari, dia biasanya dialami, kalau pada depresi lebih lama lagi. Dia sekitar 3 bulan pasca persalinan. Dan kalau tadi mungkin beberapa hari atau minggu dia hilang gejalanya, kalau depresi pasca persalinan bisa berlangsung 2 hingga 6 bulan, lebih lama lagi. Nah, jadi gambaran klinisnya lebih berat daripada baby blues, dijumpai adanya mood yang menurun, hilangnya minat dan kegembiraan serta mudah lelah, lalu ada kesulitan tidur, dijumpai adanya penurunan berat badan, dan penurunan libido bisa juga normal dijumpai pada pasca persalinan. Jadi bukan hanya karena dia merupakan gejala DPP ya. Nah, biasanya juga dijumpai dengan adanya ide bunuh diri ataupun ide infantisidal. Jadi selain daripada dia ingin bunuh diri, dia juga ingin mempunyai pikiran untuk membunuh bayinya karena merasa takut dia nggak sanggup merawatnya atau nggak takut dia nggak bisa menjaga atau membimbingnya. Nah, lebih baik dibunuh aja. Nah, biasanya ibu-ibu yang mengalami depresi berat pasca persalinan bisa mempunyai pikiran ini. Nah, kalau nggak diobati bagaimana? Nanti takutnya akan terjadi memperburuk ikatan antara ibu dan anak karena menurunnya afeksi terhadap bayi. Nah, jadi kalau misalnya sudah kelihatan ibu-ibu ini mengalami depresi, sebaiknya cepat diobati karena seringnya dia merasa dia itu nggak merasa bersalah atau merasa nggak mampu untuk menjaga bayinya. Nah, ini etiologinya. Karena memang ada faktor psikososial, yaitu kurangnya relasi dengan keluarga atau ibu-ibu yang melahirkan di usia muda, apalagi misalnya ditinggal suaminya gitu ya, ini biasanya memicu terjadinya depresi pasca persalinan. Atau memang sebelumnya dia mengalami riwayat depresi, ini bisa memicu untuk kambuh kembali setelah dia melahirkan. Nah, untuk tata laksananya, kalau misalnya memang masih ringan, lebih baik kita berikan terapi psikososial, yaitu dengan melibatkan ibu dalam komunitas untuk mempelajari parenting atau enggak konseling relasi dan pemecahan masalah. Artinya dilibatkan dan diajarkan dia untuk bagaimana caranya merawat bayi atau mendidik bayi, jadi dia tidak jatuh depresi. Kalau sudah depresinya berat, mungkin apalagi sudah ada ide-ide untuk suicidal ataupun infantisidal, ini sebaiknya dihospitalisasi. Kalau untuk biar cepat efeknya, biasanya kita lakukan ECT. Tapi kalaupun memang mau pemberian farmakoterapi, harus waspada. Apalagi kalau dia masih menyusui ya, kita harus melihat apakah ini disekresikan di ASI atau tidak. Tapi kalau misalnya memang dia nggak ASI, nggak menyusui, ya insya Allah sih mudah-mudahan aman aja untuk diberikan pada ibu pasca melahirkan. Nah, jadi yang dianggap yang paling aman kalau untuk antidepresan, kalau di golongan trisiklik amitriptilin, kalau di golongan SSRI yaitu paroxetin dan sertralin. Kalau fluoxetine dan citalopram dianggap lebih banyak diekspresikan di ASI. Nah, prognosisnya bagaimana? Sama seperti tadi depresi, dia pengobatannya bisa jangka panjang ya, tadi mengikuti fasenya. Dan kalau misalnya nggak diobati, bagaimana? Relasi ibu dan anak bakal terganggu. Karena tadi ikatannya juga buruk, yang akibatnya nanti perkembangan kognitif dan emosi anak juga akan ikut terganggu. Nah, ini jadi memang harus cepat untuk diobati. Nah, kalau misalnya di persalinan ini dia mengalami depresi, misalnya dia hamil kembali, ini juga harus diingatkan karena 50% ibu-ibu yang mengalami DPP akan mengalami DPP kembali pada persalinan berikutnya. Nah, ini secara garis besarnya ya, biar gampang mengingatnya, apa sih beda baby blues dengan depresi pasca persalinan. Jadi kalau dari insidennya sendiri, baby blues memang sangat sering dialami 50%, sedangkan depresi dia hanya 10%. Kalau untuk waktu onset 3-5 hari pasca melahirkan, kalau DPP dia lebih lama lagi, 3-6 bulan. Untuk durasi, kalau baby blues berhari-hari hingga berminggu-minggu, habis itu hilang. Nah, seandainya dia menetap, dia akan jatuhnya ke depresi pasca persalinan. Untuk stresor tidak ada kaitannya. Kalau depresi memang sangat erat ya, adanya faktor psikososial, terutama tidak ada dukungan. Riwayat gangguan mood itu juga tidak ada kaitannya. Kalau riwayat keluarga dengan gangguan mood, kalau di DPP ini ada kaitannya.
Kalau untuk gejala mudah menangis sama, labilitas moodnya juga sama. Anhedonianya kalau di baby blues tidak terlalu anhedonia ini kan hilang minat ya, tidak terlalu sepertinya di baby blues. Kalau di PP dia sering. Kalau untuk gangguan tidur di baby blues kadang-kadang, kalau di DBP hampir selalu. Nah, ini yang membedakan lagi ini. Adanya ide suicidal ataupun infanticidal. Kalau pada baby blues biasanya tidak ada atau bahkan jarang. Kalau di PP yang sangat sering, bahkan berat. Untuk rasa bersalah atau merasa tidak mampu, kalau baby blues ringan-ringan aja. Kalau di PP memang berlebihan. Oke, nah ini gejala gangguan yang juga dialami oleh orang ibu-ibu yang mengalami pasca persalinan. Kalau ini itu sangat berat ya, karena psikosis masa nifas ini adalah adanya episode psikotik pada ibu-ibu yang melahirkan. Tadi psikotik itu kan adanya waham dan halusinasi, artinya sudah ada gangguan realita. Ini sebenarnya yang paling berbahaya. Awitannya cukup cepat, 4 hari sampai 3 minggu pasca persalinan, dan biasanya di 8 minggu pasca persalinan dia dialami. Gambarannya seperti apa? Di awal mungkin dia susah-susah tidur, gelisah, merasa bingung. Yang paling khas dia ada waham dan halusinasinya. Tilikan ini maksudnya derajat kesadaran akan sakitnya dia buruk. Jadi dia nggak merasa nggak sakit. Jadi kadang dia nggak mau mengungkapkan waham aneh, atau sama seperti depresi dia keinginan untuk membunuh atau bunuh diri, itu dia nggak mau disampaikannya. Nah, pada sebagian kasus gejalanya memang mirip dengan skizofrenia, tapi yang membedakannya adalah ini dialami setelah ibu itu melahirkan. Nah, jadi faktor-faktor resikonya apa saja yang menyebabkan terjadinya masa nifas ini? Sebelumnya memang dia pernah mengalami riwayat psikosis, atau dia memang sebelum melahirkan sudah ada riwayat gangguan moodnya, biasanya itu afektif bipolar, ataupun ibu primipara ya, ini juga sering menjadi faktor resiko, dan persalinan dengan SC dan kematian perinatalnya. Ini memicu untuk terjadinya psikosis masa nifas. Nah, penata laksanaannya di awal kita nilai dulu, ada nggak kira-kira resiko untuk suicidal ataupun infanticidalnya, yaitu menyakiti diri atau merugikan bayinya, adanya waham bahwasanya dia merasa yakin bayinya ini seharusnya mati, atau dia adanya halusinasi auditorik yang biasanya membilangkan dia untuk membunuh bayinya, atau dia bunuh diri karena kamu nggak mampu menjadi ibu yang baik. Nah, kalau sudah ada ini, sebaiknya dia dihospitalisasi. Apalagi kalau memang kita di rumah nggak bisa mengawasi ya. Nah, karena di rawat inap kan bisa diberikan obat-obatan, apakah itu antipsikotik, antidepresan, ataupun benzodiazepin untuk untuk mengurangi gejala-gejala psikotiknya. Jadi kalau misalnya memang dia masih ASI, harus diwaspadai, harus dilihat karena kadang dia bisa diekspresikan melalui ASI, jadi penggunaan obat-obatannya juga disesuaikan. Nah, kalau prognosisnya bagaimana? Walaupun dari beberapa studi itu menganggap psikosis pasca persalinan ini bisa membaik dalam 3 bulan, walaupun rata-rata 6 minggu. Tetapi memang kambuh kalau dia persalinan kembali. Jadi memang diedukasikan apakah misalnya nih apakah memang mau hamil lagi atau punya anak lagi, karena kemungkinan untuk kambuh kembali itu cukup tinggi. Nah, jadi ini kesimpulannya. Jadi kalau dari prevalensinya sendiri, prevalensi postnatal blues ini baik itu depresi pasca persalinan dan psikosis itu berbanding terbalik dengan tingkat keparahannya. Artinya semakin berat, semakin parah gejalanya, prevalensinya juga semakin jarang ya. Jadi kayak misalnya pada postnatal blues atau baby blues, dari 2 kelahiran, 1 ibu mungkin mengalami baby blues. Kalau dari depresi, 8 kelahiran, 1 ibu mengalami depresi. Kalau psikosis lebih peluangnya lebih jauh lagi, dari 500 kelahiran, 1 ibu mengalami psikosis masa nifas. Oke, yang untuk baby blues sampai di sini deh. Kita lanjut lagi, ada 2 bahasan lagi ya. Kelihatan, Dek? Kelihatan, Dok. Kelihatan, Dok. Nah, ini
kita bahas tentang ECT ya, terapi kejang listrik yang biasa digunakan untuk untuk mendapatkan respon yang lebih cepat dan tapi sekarang ini udah jarang ya karena biasanya efek samping atau efek sesudah ECT ini lebih banyak. Akhirnya walaupun katanya perbaikan gejalanya itu lebih baik. Kalau kita sih sekarang ini memang lebih umumnya menggunakan terapi obat-obatan ataupun psikoterapi. Paling nggak ini sekedar informasi aja ya. Nah, indikasi kapan sih digunakan ECT ini? Biasanya bisa pada gangguan depresi berat, maniak termasuk episode campuran, atau skizofrenia yang eksaserbasi akut, misalnya sedang gaduh gelisah, agresif, atau yang tipe katatonik, yang diam aja, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau ngomong. Nah, ini bisa diberikan pengobatan ECT, ataupun gangguan skizoafektif yang biasanya tipe manik. Nah, kalau untuk diagnostik bisa juga pada gangguan depresi berat ataupun manik. Kontraindikasinya yang tidak boleh diberikan ECT secara absolut yaitu tumor otak secara relatif, ada miokard infark, penyakit jantung lainnya, lagi hamil, ataupun ulcus pepticum, subdural hematom, diatesis, arteriosklerosis, hipertensi, ataupun sedang demam tinggi. Ini sih sebaiknya dilihat apakah memang perlu dilakukan ECT atau tidak. Nah, ini perubahan selama ECT itu biasanya dari endokrinologinya bisa sudah ECT dia amenore ataupun nggak secara neurovegetatif dia kadar epinefrinnya meningkat, secara psikopatofobik dia bisa tiba-tiba amnesia, hilang memorinya singkat ataupun confusion. Kalau secara neurologik refleksnya bisa hilang, bisa juga mengalami gangguan tidur. Kalau untuk di gangguan kardiovaskulernya sesudah ECT bisa fase tonik, nadinya terasa lebih keras, fase klonik adanya peningkatan heart rate, dan post konvulsif dia bisa terjadi aritmia ataupun terjadi peningkatan plasma steroid. Nah, kenapa sekarang ini sangat jarang diberikan terapi ECT ini? Karena komplikasinya cukup buat nggak nyaman. Jadi apalagi dengan fasilitas seadanya ya bisa menyebabkan fraktur atau dislokasi karena kan dia gelisah, dia memberontak, atau nggak bisa terjadi apnu dan aspirasi pneumonia, atau yang bisa paling berat bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi kalau selagi dia masih mau minum obat, masih bisa dengan psikoterapi, jadi ECT ini biasanya belum diberikan. Nah, ini sekedar informasi apa aja sih yang harus disiapkan. Yang pertama adalah pemeriksaan psikodiagnostiknya ya, pemeriksaan fisiknya apakah memang normal. Kalau untuk pemeriksaan lab dan penunjang lainnya sebenarnya tidak terlalu mutlak, artinya tidak terlalu harus dilakukan, tapi memang kalau memang mau ECT ini sebaiknya puasa minimal 4 jam. Kalau memang ada gigi palsu itu ditanggalkan, terus kandung kemih juga dikosongkan. Dan ini peralatan yang harus disediakan sebenarnya spatel, tracheal tube, ataupun oksigen untuk mencegah terjadinya komplikasi tadi. Nah, metode pemakaiannya namanya terapi kejang listrik, pasti menggunakan listrik sekitar 70-130 volt 600 mA. Nggak lama-lama, hanya 0,1-0,3 detik. Tapi cukup komplikasinya kalau memang kita nggak terlalu ahli bisa menyebabkan fraktur atau perdarahan dalam telinga. Nah, biasanya sebaiknya sih dimodifikasi dengan pemberian premedikasi. Jadi ini digunakan untuk mengurangi komplikasi atau memudahkan pelaksanaannya. Biasanya digunakan bisa masker relaksan, anestesi yang short acting, ataupun sulfasatropin. Nah, ini bisa diberikan untuk mencegah komplikasinya. Metode pelaksanaannya ada 2. Ada yang konvensional, itu 2 ya, bifrontal bilateral metode, itu elektrodanya diletakkan di kanan kiri. Kalau yang metode unilateral, biasanya di daerah non-dominan hemisfer. Kalau kita di sini, biasanya yang masih pakai ECT itu di rumah sakit jiwa ya, di Prof. Ildrum. Di rumah sakit itu sendiri sih kita malah nggak pakai, karena alatnya juga nggak ada. Nah, cara mengerjakannya setelah pasien dipersiapkan ya, pasien ini harus biasanya 4-5 orang yang megangin, ditidurkan telentang, pegang ekstremitas atas, pegang ekstremitas bawah sama kepalanya.
Lurus dan bantal diletakkan di bagian atas bahu, lalu fiksasikan pasien, masukkan spatel ke dalam mulut, sehingga mulutnya juga terfiksasi. Baru letakkan elektroda secara bifrontal atau unilateral, tadi metodenya. Nah, setelah dikasih terapi kejang listrik, biasanya dia setelahnya akan mengejang. Nah, sesudah pasien kejangnya berhenti, pasien juga mulai bernafas dengan biasanya, baru dipindahkan ke tempat tidur lain. Nah, jadi ini manifestasi kejang listriknya. Jadi dia akan mengalami fase laten. Itu biasanya 2-5 detik sesudah di terapi kejang listrik dia akan tremor secara cepat. Lalu masuk ke fase tonik, selama 10 detik dia akan mengalami kejang tonik pada seluruh otot. Lalu dia masuk ke fase klonik sekitar 30 detik itu kejang yang berdenyut-denyut. Dan setelah itu dia ada fase diamnya. Kejangnya mulai hilang, bukan tidak bernafas ya, mungkin mulai dia untuk kembali ke nafas yang normal, tapi dia belum sadar. Nah, nanti lama-kelamaan dia mulai akan bernafas spontan dan sadar kembali. Tapi biasanya masih ada disorientasi, jadi masih belum bisa kita tanyai, jadi paling hanya bisa kita pindahkan ke tempat yang lain. Nah, sesudah itu biarkan dia untuk istirahat sekitar setengah sampai 1 jam. Oke, untuk ECT sampai di sini. Nanti mungkin lebih enaknya Rila kalau kalian pas koas ya, melihatnya langsung di rumah sakit jiwa. Terakhir saya kelihatan deh. Kelihatan, Dok. Dan terakhir ya, waktu kita tinggal 15 menit lagi nih. Mudah-mudahan cukup. Oke, nah ini saya akan membahas mengenai psikoterapi. Jadi psikoterapi ini merupakan modalitas psikiater dalam memberikan terapi. Karena kalau farmakoterapi kan bisa saja ya, maksudnya itu juga kompetensi daripada dokter umum. Nah, kita selain daripada pemberian farmakoterapi, psikoterapi inilah yang paling ditekankan untuk membantu orang-orang dengan gangguan jiwa atau gangguan mental. Nah, ini kita akan bahas mengenai definisinya, prinsip-prinsip utamanya, jenis-jenis psikoterapinya, dan tahapan dalam melakukan psikoterapi. Jadi sebenarnya dari definisinya sendiri, ada yang menyatakan psikoterapi ini merupakan remedial yang mempengaruhi dari pikirannya. Dan kadang dia lebih menggunakan cara-cara psikologik yang dilakukan seseorang yang terlatih khusus untuk menjalin hubungan kerjasama secara profesional dengan seseorang pasien, yang tujuannya adalah untuk menghilangkan atau mengubah dan menghambat gejala-gejala akibat dari penderitaan penyakitnya ini. Jadi dia lebih ke psikisnya yang diubah, bukan ke fisiknya ya. Prinsip dalam mengerjakan psikoterapi ini memang dengan wawancara atau percakapan. Kadang kita ngerasa kok psikiater ini nggak ngapa-ngapain ya, cuma ngomong-ngomong aja. Nah, ternyata memang di situ dia terapinya. Karena dia dengan wawancara dan percakapan, tapi bukan hanya ngomong-ngomong biasa. Ngomongnya itu adalah bersifat terapeutik dan untuk menegakkan diagnosa. Kira-kira ke arah mana nih gangguannya. Nah, dalam melakukan prinsip psikoterapi ini, biasanya kita dengan melakukan wawancara, dilakukan juga pengamatan secara menyeluruh. Jadi sambil mengajukan pertanyaan, kita juga mengamati dan turut serta dalam prosesnya yang berlangsung pada saat dan sekarang. Jadi prinsip daripada psikoterapi itu memang the here and now, di sini dan sekarang. Jadi yang kita amati pasiennya, yaitu apa yang terjadi sama pasien, lalu kita juga mengamati apa sih sebenarnya yang terjadi pada terapisnya, atau yang terjadi di antara keduanya. Nah, ini prinsip daripada psikoterapi. Nah, ini jenisnya banyak sebenarnya. Jadi memang nanti digunakan pemilihan psikoterapi ini berdasarkan mau apa. Nah, jadi kalau misalnya yang pertama, ini ada dia berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, ada 3. Psikoterapi suportif, ini mungkin yang paling sering kita gunakan. Suportif ya, memberikan dukungan, memperkuat mekanisme defense yang ada, memperluas mekanisme pengendalian yang dimiliki, untuk lebih adaptif lagi dia, untuk lebih. Jadi ketika ada masalah, atau ada stresor yang kita hadapi, kita kan harus mengatasi atau beradaptasi.
supaya kita nggak jadi gangguan. Nah, psikoterapi suportif inilah membantu kita untuk lebih bisa beradaptasi. Dan perbaikan keadaan yang lebih seimbang, yang lebih adaptif. Ini untuk psikoterapi suportif. Atau ada psikoterapi namanya reedukatif. Jadi memberikan edukasi di mana dia bertujuan mengubah pola perilaku dengan meniadakan kebiasaan tertentu dengan membentuk kebiasaan yang lebih menguntungkan. Jadi kita ajari dia untuk membentuk suatu kebiasaan yang baru, yang lebih positif, misalnya seperti itu. Atau psikoterapi rekonstruktif, jadi bertujuan untuk mencapai tilikan atau kesadaran akan konflik-konflik nirsadarnya. Jadi sebenarnya apa sih yang menjadi masalah dalam hidup kamu? Nah, kita bantu dia untuk dengan usaha untuk mencapai perubahan struktur kepribadian seseorang. Jadi direkonstruktif lagi dia. Oke. Nah, sedangkan menurut dalamnya ini maksudnya apa ya? Psikoterapinya itu mau sampai ke yang nirsadar atau hanya secara sadar aja. Jadi ada superficial ataupun mendalam atau deep. Jadi kalau secara superficial hanya menyentuh kondisi di permukaannya saja, tidak menyentuh hal-hal yang tidak disadari oleh pasien ataupun materi yang sering direpresi atau ditekan oleh pasien. Kalau secara mendalam, ini lebih dalam lagi. Jadi mengenai hal, proses, atau kendala yang tersimpan di alam nirsadar yang biasanya sering direpresikan oleh si pasien. Nah, kalau menurut konsep teoritisnya tentang motivasi dan perilaku, jadi ada psikoterapi perilaku, psikoterapi kognitif, dan psikoterapi evokatif, analitik, maupun dinamik. Kalau psikoterapi perilaku biasanya adanya kelainan menial emosional yang dianggap dapat diatasi bila dideviasi setelah dikoreksi. Nah, biasanya ini kayak berdasarkan teori belajar, sedangkan psikoterapi kognitif dia mengkoreksi sambungan kognitif otomatik yang keliru. Jadi biasanya ketika kita ada suatu kondisi, kita langsung ada pikiran otomatisnya. Nah, itu yang kita ubah supaya dia untuk lebih baik lagi. Jadi biasanya bersandar pada teori belajar. Sedangkan psikoterapi yang ini analitik ataupun dinamik, dia membawa ingatan, keinginan ataupun dorongan ketakutan kita ini ke nirsadar. Jadi masa-masa lalu atau ada suatu ingatan yang biasanya terpendam di nirsadar kita ini dikeluarkan. Nah, psikoterapi dinamik ini biasanya menggunakan konsep psikoanalitik Freud dan pasca Freud ini ya, psikoterapi ini sering digunakan pada biasanya orang-orang yang mengalami gangguan depresi berat. Nah, dari settingannya nih maksudnya apakah dia diberikan secara individu ataupun secara kelompok. Kalau secara kelompok biasanya ada terapi marital, terapi keluarga, ataupun terapi kelompok. Bedanya apa? Kalau terapi marital biasanya diindikasikan bila ada masalah di antara pasangan. Ini biasanya kayak pasangan yang mau bercerai, ini biasanya bisa diberikan terapi marital. Atau terapi keluarga dilakukan bila struktur dan fungsi dalam suatu keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Biasanya nih pada remaja yang ibaratnya dia hilang kasih sayang di keluarganya, tidak mendapatkan perhatian. Nah, biasanya kita bantu dengan terapi keluarga. Atau terapi kelompok dilakukan terhadap sekelompok pasien, 6-8 orang biasanya, oleh 1 atau 2 terapis. Jadi, dengan terapi kelompok ini memberikan harapannya adalah untuk saling mendukung dan memberikan harapan, serta belajar. Mungkin si A dengan caranya seperti ini, mengatasi masalah, si B seperti ini. Jadi sambil diskusi dan berbagi sharing, kira-kira apa sih yang sebaiknya dilakukan bila misalnya mereka mengalami hal ada gangguan tertentu, misalnya mengalami depresi ataupun mengalami ansietas. Nah, ini psikoterapi psikoanalitik ada 2 ya. Jadi ada psikoterapi ekspresif dan psikoterapi suportif. Ini psikoterapi ekspresif biasanya karena ada kelemahan ego, seperti konflik neurotik, di mana orang yang memiliki kemampuan untuk mengatasi arousalnya dari rasa sakit yang muncul ketika diterapi. Pasien yang memiliki kemampuan untuk introspeksi dan dapat mengontrol impulsnya, mereka harus membedakan mana sih kira-kira yang fantasi ataupun kenyataan. Jadi ini bisa dilakukan pada psikoterapi ekspresif, di mana dia meningkatkan kesadaran pasien untuk memperbaiki relasi objek ataupun persepsi interpersonal saat ini. Jadi biasanya diberikan pada orang-orang yang mengalami gangguan relasi objeknya, apakah itu ke keluarganya atau ke hubungan interpersonalnya, ini biasanya bisa diberikan.
Terapi suportif ini biasanya pada orang-orang dikontraindikasikan untuk yang dilakukan psikoanalisis klasik atau orang yang memiliki kekuatan ego yang lemah. Jadi yang ego strength-nya lemah ya. Ini bisa diberikan psikoterapi suportif, di mana harapannya untuk memperbaiki atau menghilangkan gejala melalui restrukturisasi perilaku ataupun lingkungan. Hal ini membantu pasien untuk beradaptasi lebih baik terhadap masalahnya atau terhadap lingkungannya, hidupnya. Jadi gejala-gejala psikopatologinya juga bisa diatasi. Nah, jadi kalau terapi suportif ini biasanya tujuannya untuk membantu meningkatkan adaptasi baik secara sosial maupun psikologis, di mana dia dengan mengubah dan memperkuat kemampuan untuk mengatasi perubahan dan tantangan hidup. Bisa memperkuat mekanisme adaptif yang untuk menghilangkan yang maladaptif. Jadi membuat pasien sadar terhadap realitas situasinya dan bisa untuk mencegah recurrent atau kekambuhan. Jadi untuk mencegah perburukan juga bisa. Nah, terapi perilaku mengubah perilaku dengan meniadakan kebiasaan tertentu dan membentuk kebiasaan yang lebih menguntungkan. Jadi ini biasanya diberikan pada orang-orang yang kayak adanya gangguan neurotik ya, seperti gangguan fobia atau enggak gangguan OCD. Ini jadi kayak ada desensitisasi sistemik ataupun terapi aversif, flooding. Ini jadi kayak dipaparin, terus misalnya dia takut akan misalnya ular atau tempat tinggi. Jadi papar terus-menerus dengan kondisi itu supaya untuk menghilangkan fobianya atau dengan partisipan modeling. Nah, positive reinforcement juga bisa salah satunya sebagai terapi perilaku ini yang biasa diberikan pada anak-anak seperti token ekonomi ataupun respon perilaku yang diikuti oleh peristiwa rewarding. Jadi misalnya kalau kamu bagus, kamu bisa menahan impuls, tidak marah, nanti reward kamu ini nih. Nah, jadi dia lebih ke perilakunya. Kalau tadi psikoterapi dia lebih ke psikisnya. Dan itu juga ada terapi kognitif yang dikembangkan oleh Aaron Beck berdasarkan kognitif model. Jadi di mana dia mempengaruhi reaksi seseorang secara langsung, baik secara emosionalnya, perilakunya, ataupun fisiologiknya. Nah, jadi memang kalau terapi kognitif dia yang diubah adalah emosionalnya, behavior perilakunya, dan psikologiknya. Oke. Nah, jadi merupakan salah satu komponen penting untuk melatih pasien dalam mengidentifikasi pikiran yang menyebabkan distres. Jadi apa sih sebenarnya yang menjadi masalah yang menyebabkan dia distres? Lalu kita evaluasi pemikiran mereka. Lalu kita cari atasinya, yaitu mengatasinya dengan efektif. Jadi 4 proses dari tahapan terapi kognitif ini yang pertama adalah memunculkan pikiran otomatis. Pikiran otomatis yang biasanya membuat dia distres. Yang kedua, mengidentifikasi pikiran otomatis tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi asumsi maladaptif yang mendasari. Jadi kira-kira kalau ada pikiran otomatis ini, kira-kira apa sih pikiran buruk yang diasumsikannya? Nah, lalu kita menguji asumsi maladaptif ini, misalnya dia jumpa si A, emosinya jadi 100%. Nah, kira-kira bagaimana caranya supaya dia nggak emosi? Nah, jadi kita ubah pikiran maladaptifnya itu untuk lebih adaptif. Nah, ini terapi perilaku kognitif yang bertujuan untuk membantu pasien dalam merubah sistem keyakinan yang irasional dan mengalami distorsi menjadi rasional. Sehingga reaksi-reaksi somatik yang dia alami ataupun perilakunya itu lebih adaptif tadi ya. Nah, ini merupakan juga psikoterapi termasuk ke dalam non farmakoterapi yang lain ya. Jadi tadi ada psikoterapi, ada terapi perilaku, ini juga hipnosis. Mungkin pernah dengar ya hipnoterapi. Ini juga merupakan kompetensi psikiater untuk bisa melakukan hipnoterapi. Jadi kalau ditanya menghipnosis itu bukan membuat dia tidak sadar atau membuat dia tidur, tapi lebih ke proses yang kompleks yang membutuhkan fokus dan atensi yang reseptif. Jadi dia untuk mengeluarkan alam bawah sadarnya untuk keluar. Jadi sebenarnya apa sih yang dirasakannya, apa yang dipendamnya, apa yang dialaminya, ini biasanya dilakukan ketika hipnosis ini. Jadi biasanya bisa digunakan pada orang yang gangguan fobia, perokok, atau overeating, ansietas, gejala konversi dan nyeri kronis, ataupun pada gangguan stres pasca trauma. Jadi biasanya kan orang yang mengalami gangguan stres pasca trauma nggak mau menceritakan apa sih sebenarnya kejadian trauma yang sangat menyakitkan dia. Nah, dengan diberikannya hipnoterapi biasanya bisa lebih keluar.
Nah, jadi ini fase-fase atau proses tahapan psikoterapi tadi ya, ada 3, ada fase awal, ada fase pertengahan, dan fase akhir. Fase awal ini bertujuan untuk membina hubungan yang harmonis dengan pasien. Jadi mau kita rapot dulu nih, rapotnya dibina. Tugas terapeutik kita sebagai dokter adalah memotivasi pasien untuk menerima terapi. Bahwasanya dia mau diberikan psikoterapi. Karena psikoterapi ini dalam bersesi-sesi, minimal dia biasanya 10-12 sesi dan membutuhkan waktu. Jangka waktu antara satu sesi dengan satu sesi yang lain itu sekitar 1 mingguan. Jadi memang memotivasi pasien untuk datang teratur, datang untuk mengikuti psikoterapi ini. Lalu kita jelaskan apa sih sebenarnya tujuan daripada yang di awal mungkin pengertian psikoterapi ini, lalu tujuannya apa. Nah, dan yakinkan bahwasanya dengan psikoterapi ini akan membantu penderitaan pasien untuk mengurangi penderitaan pasien. Lalu bisa kita menetapkan tujuan terapi secara tentatif. Nah, sesudah fase awal kita masuk ke fase pertengahan, bertujuannya adalah untuk menentukan perkiraan sebab gangguan yang dialami pasien, serta untuk menentukan langkah korektif yang akan diambil. Jadi kita tugasnya sebagai terapeutik mengeksplorasi berbagai frustasi yang terjadi, baik itu di lingkungannya ataupun hubungan interpersonalnya. Lalu kita membantu pasien mengatasi ansietasnya atau masalah lainnya, gejala depresi kah itu atau gejala lainnya yang berhubungan dengan problemnya. Lalu di fase akhir baru bertujuan untuk menterminasi terapi, ini biasanya di sesi-sesi terakhir, yaitu menganalisa elemen-elemen dependensi, yaitu jangan sampai antara hubungan dokter dan pasien ini mengakibatkan terjadinya dependen ya, dia jadi terlalu dependen dengan dokternya. Jadi hubungan terapis dan pasien ini harus ditekankan di fase akhir ini. Mendefinisikan kembali situasi terapi untuk mendorong pasien dalam membuat keputusan, untuk menilai dan cita-cita dia sendiri. Jadi sudah tidak dengan bantuan kita lagi. Dan membantu pasien untuk mencapai kemandirian tadi dan ketegasan, supaya dia tidak terlalu dependensi dengan kita. Oke deh. Oke, kayaknya waktunya udah habis juga ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Habisnya ada kuliah lagi ya? Hasian boleh nggak screenshot untuk absen? Baik. Boleh di-on-kan kameranya. Oke, 1, 2, 3. Baik, sudah dok. Oke, nanti jangan lupa kirimkan ke saya ya.